Di sebuah rumah sederhana tapi nyaman, tinggal sepasang suami istri, Dimas dan Maya. Dimas adalah pria yang cukup beruntung. Di usianya yang belum genap 40 tahun, ia sudah bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan properti. Namun keberuntungan sebenarnya bukan soal pekerjaan, melainkan istrinya. Maya adalah perempuan yang bukan hanya cantik dan lembut, tapi juga sukses. Ia menjalankan beberapa butik, memiliki toko online yang besar, dan sering menjadi pembicara di seminar bisnis perempuan. Dalam diam, Dimas tahu kalau penghasilan Maya jauh lebih besar daripada dirinya. Tapi ia tak pernah merasa kecil hati. Karena Maya selalu memperlakukan Dimas sebagai kepala rumah tangga, walau faktanya, kartu kredit yang digunakan Dimas adalah milik Maya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Tapi satu hari, Dimas bertemu seorang wanita muda di kantor rekanan proyeknya. Namanya Lina. Perempuan berwajah manis, bertubuh mungil, dan penuh senyum menggemaskan. Dimas, yang sudah lama tak mendapat perhatian dari perempuan lain, merasa hatinya bergetar. Apalagi Lina sering minta bantuan soal pekerjaan. Lina pandai bermain peran. Ia seolah tak bisa apa-apa. Minta diajari ini, dibantu itu, sampai akhirnya, mereka mulai sering makan siang berdua. Dari sana, komunikasi intens dimulai. Chat malam hari, kirim emotikon manja, sampai panggilan sayang yang perlahan terdengar biasa. Dimas tahu itu salah, tapi ia terlena. Apalagi Lina memujinya setinggi langit. Mas Dimas keren banget ya. Pasti pengusaha sukses nih. Mobilnya bagus, bajunya rapi. Istrinya pasti ibu rumah tangga ya, Mas. Dimas tersenyum kecut. Ia tidak menjawab jujur. Ia hanya bilang, iya, istrinya di rumah saja. Lina langsung tertawa kecil, sambil menggoda. Wah, cocok banget. Istri di rumah, Mas kerja cari uang. Jadi aku bisa minta traktir terus dong. Hihi, awalnya hanya makan siang. Lalu kopi sore. Lalu belanja kecil-kecilan. Hingga pada akhirnya, Lina mulai terang-terangan meminta sesuatu. Mas, tas ini lucu banget deh. Aku pengen punya. Harganya cuma 2 juta kok. Masa sih Mas segitu aja mikir? Dimas tahu uangnya tidak cukup. Tapi karena ingin terlihat mapan, ia gesek kartu kredit Maya. Tanpa seizin, tanpa sepengetahuan. Ia pikir, Maya pasti tidak akan sadar. Namun Maya tahu. Maya selalu tahu. Ia mendapat notifikasi transaksi setiap kali kartu kreditnya digunakan. Ia membaca semua mutasi rekening. Dan ia hafal pola belanja suaminya. Tapi Maya diam. Ia tidak marah, tidak menegur. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya bermain api. Dan siapa perempuan yang membuat Dimas sampai tega membohongi istri sendiri. Sementara itu, Lina semakin menjadi. Setiap bertemu Dimas, ada saja permintaannya. Minta parfum, minta booking hotel untuk stay Chation. Bahkan sempat meminta uang untuk DP motor. Dimas mulai tertekan, tapi juga tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Lina seolah candu. Dan di matanya, Lina terlihat seperti gadis polos yang kagum pada dirinya. Padahal, semua itu adalah topeng. Lina tidak tahu bahwa pria yang dia morotin itu bukan orang kaya. Dan uang yang ia hamburkan itu bukan milik Dimas. Tapi milik Maya. Istri sah Dimas. Perempuan yang selama ini diam. Tapi menyusun rencana dalam senyap. Cerita ini belum selesai. Drama yang sebenarnya justru akan segera dimulai. 3 minggu sejak kebiasaan Dimas menggesek kartu kredit Maya untuk menyenangkan Lina, situasi mulai berubah. Maya semakin sering melihat notifikasi transaksi yang aneh. Bukan hanya frekuensinya yang meningkat, tapi juga jenis barang yang dibeli. Parfum wanita, sepatu hak tinggi, dinner mewah di restoran romantis, hingga booking hotel dengan nama tamu yang bukan dirinya. Semua data itu Maya simpan. Tanpa sepatah kata pun ia ucapkan pada Dimas. Hatinya sakit, tapi kepalanya dingin. Maya bukan tipe perempuan yang akan marah tanpa strategi. Ia tahu, untuk menghadapi pengkhianatan, tidak cukup hanya dengan emosi. Harus ada bukti,
momen yang tepat, dan pukulan telak yang tidak bisa dibantah. Di malam hari, saat Dimas tertidur di sebelahnya, Maya duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Ia menyusun semua bukti transaksi, mencocokkan tanggal dan lokasi, lalu menelusuri media sosial untuk menemukan wajah Lina. Prosesnya tidak lama. Maya punya jaringan luas. Dengan hanya sedikit informasi dari struk transaksi, ia menemukan akun Instagram Lina. Dan dari sana, teka-teki mulai terkuak. Foto-foto Lina menunjukkan kehidupan yang tiba-tiba naik kelas. Awalnya hanya potret makan siang di warteg. Kini berubah jadi kafe mahal dan spa eksklusif. Tangan Lina memegang tas baru yang sama persis dengan yang dibeli dari kartu Maya. Maya memperbesar foto itu. Senyum Lina terpampang jelas, dengan caption yang membuat dada Maya panas. Bersyukur banget punya seseorang yang selalu manjain aku, walau belum halal. Tapi hatinya udah milik aku sepenuhnya. Maya menghela napas panjang. Matanya berkaca, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Ia mematikan laptopnya pelan, lalu berdiri. Besok, ia mulai menyusun langkah, tapi tidak dengan kemarahan, melainkan dengan permainan yang membuat pelakunya tak sadar sedang dipancing masuk ke jerat yang ia buat sendiri. Keesokan harinya, Maya berpura-pura pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Ia pamit pada Dimas dengan senyum seperti biasa, tanpa nada curiga. Ia bahkan mencium pipi Dimas dan membawakan bekal sarapan. Dimas tampak lega. Ia berpikir, Maya tak curiga sedikit pun. Maka tanpa ragu, ia menghubungi Lina untuk mengajak menginap di villa kecil yang pernah mereka datangi sebelumnya. Lina langsung setuju. Ia bahkan sempat menggoda Dimas lewat pesan. Yah, akhirnya bisa tidur bareng lagi nih. Tapi kamu bayar semua ya. Aku lagi hemat. Dimas membalas dengan gurauan murahan. Tapi yang tidak ia tahu, Maya juga membaca isi pesan itu. Ia sudah menyadap perangkat Dimas diam-diam, dan semua yang terjadi kini berada dalam genggamannya. Malam itu, Maya menyewa mobil pribadi. Ia tidak benar-benar pergi keluar kota. Ia justru menuju villa tempat Dimas dan Lina akan menginap. Tapi ia tidak sendiri. Ia membawa seseorang. Pria muda, berbadan tegap, yang tersenyum datar saat mendengar penjelasan Maya. Saya hanya butuh Anda jadi saksi. Tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya rekam kejadian malam ini. Pria itu mengangguk. Ia adalah detektif privat yang biasa Maya sewa untuk urusan keamanan bisnis. Tapi kali ini, tugasnya adalah membuka topeng suami sendiri. Maya menunggu. Detak jam terasa begitu lambat. Tapi ia tahu, semakin lama menunggu, semakin dalam luka yang bisa ditorehkan balik. Dan malam ini, semuanya akan mulai terbuka. Udara malam di villa itu terasa dingin, tapi bukan karena angin pegunungan. Maya berdiri di dalam mobil yang terparkir beberapa meter dari bangunan. Tirai hitam mobil tertutup rapat. Di dalam genggamannya, layar kecil menunjukkan gambar dari kamera tersembunyi yang sudah dipasang detektif di ruang tengah villa. Detektif itu sebelumnya datang lebih dulu, menyamar sebagai staf teknisi jaringan yang katanya dari pihak pengelola. Dengan dalih ada peningkatan sinyal Wi-Fi, kamera mini dipasang di 2 titik penting. Satu di ruang tamu, satu di meja makan. Semuanya tersembunyi rapi. Tidak ada yang curiga. Tak lama kemudian, Dimas datang membawa Lina. Keduanya tertawa. Lina mengenakan dress ketat warna merah, sementara Dimas tampak percaya diri dengan kemeja santai dan gaya pria sok mapan. Mereka masuk sambil bergandengan tangan. Maya menyaksikan semuanya dari layar kecil itu. Jantungnya berdegup, tapi wajahnya tetap dingin. Ia tidak menangis. Ia tidak menjerit. Ia hanya mengamati, seperti seorang hakim yang menunggu saat tepat untuk menjatuhkan palu keputusan. Lina mulai membuka obrolan dengan nada manja. Mas, aku tuh seneng banget kalau kita bisa liburan kayak gini. Enak ya punya pasangan yang ngerti kebutuhan ceweknya. Dimas tertawa kecil, lalu membalas. Kamu pun perhatian kok. Dan kamu tuh beda. Kamu ngerti aku. Nggak kayak, ya kamu taulah. Lina pura-pura tertawa. Tapi matanya menatap dompet Dimas yang ditaruh di meja. Mas,
Kamu masih bawa kartu itu kan? Yang platinum itu loh. Aku mau pesen wine mahal. Boleh kan? Dimas mengangguk. Ia tahu ia sudah terlalu jauh. Ia hanya berharap Maya tidak pernah tahu seberapa dalam kebohongan ini. Namun Maya tahu semuanya. Setiap kalimat, setiap gerakan, terekam jelas. Tiba-tiba, di layar muncul adegan yang membuat Maya mengepalkan tangan. Lina memeluk Dimas dari belakang, lalu berbisik dengan nada pelan. Mas, kamu seriuskan sama aku? Aku udah ngorbanin semuanya loh. Aku udah gak deket sama siapa-siapa lagi. Dimas terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya, aku serius. Tapi sabar ya. Nunggu semuanya pas. Pas itu kapan, Mas? Jangan cuma manis di mulut ya. Aku gak mau disimpan terus kayak gini. Masa kamu takut sama istri kamu sendiri? Maya menutup layar perlahan. Ia sudah cukup. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ekspresi. Ia menoleh ke detektif di sampingnya, lalu mengangguk. Kita masuk sekarang. Detektif itu bergerak cepat. Ia menghubungi pihak pengelola untuk membuka pintu villa dari luar dengan alasan keamanan. Maya tidak perlu mengetuk, tidak perlu menyapa. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Maya masuk dengan langkah mantap. Sepatu hak tingginya berdetak di lantai kayu villa. Suara itu membuat Lina dan Dimas menoleh bersamaan. Dimas pucat. Lina membeku. Dunia mereka runtuh dalam 1 detik. Maya berdiri di depan pintu ruang tamu. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap mereka, lalu membuka tas tangannya. Dari dalamnya, ia keluarkan lembaran-lembaran bukti transaksi, tangkapan layar percakapan, dan foto Lina dengan tas yang ia beli dari uang Maya sendiri. Ia lempar semua itu ke meja dengan suara keras. Lina menjerit kecil. Dimas hanya menunduk. Maya baru bicara. Suaranya dingin dan pelan. Selamat malam. Semoga kalian menikmati malam terakhir kalian dalam fantasi ini. Ia berbalik, melangkah keluar, tanpa menoleh sedikit pun. Detektif mengikuti di belakang, sambil menatap dingin 2 orang yang kini terperangkap dalam rasa malu dan takut. Tapi kisah ini belum selesai. Karena Maya belum mengeluarkan semua pelurunya. Begitu pintu villa tertutup, suasana mendadak senyap. Tidak ada suara selain detak jarum jam yang terdengar jelas dari dinding. Lina masih berdiri membeku, sementara Dimas terduduk di sofa, tangannya menutupi wajah. Bukti-bukti yang tadi dilempar Maya berserakan di meja. Lembar rekening koran dengan nama Maya tertera jelas, tangkapan layar percakapan mesra mereka, dan foto-foto Lina dengan barang-barang mewah yang seluruhnya dibeli dari kartu kredit Maya. Tidak ada yang bisa mereka sangkal. Semuanya telanjang. Terbuka. Lina mendekati tumpukan kertas itu dengan langkah ragu. Ia mengambil 1 lembar dan membaca. Lalu lembar berikutnya. Makin dibaca, makin pucat wajahnya. Mas, ini semua beneran dari istri kamu? Dimas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, masih dengan wajah tertutup tangan. Lina mendadak mundur 2 langkah, seperti baru sadar jatuh dari tempat tinggi. Jadi selama ini, aku pikir kamu tuh kaya, Mas. Aku pikir kamu yang bayarin aku. Lah, ternyata, malah istrimu sendiri yang nombokin? Dimas akhirnya bicara. Suaranya berat. Aku gak pernah bilang aku kaya. Kamu aja yang narik kesimpulan sendiri. Lina tertawa pahit. Ia melempar kembali kertas itu ke meja. Mas, kamu tuh laki-laki apaan sih? Udah selingkuh, morotin istri. Terus sekarang malah nyeret aku ikut hancur. Dimas menatap Lina. Matanya merah, tapi tak bisa membantah. Ia tahu semua ini kesalahannya. Tapi di satu sisi, egonya berontak. Ia merasa dipermalukan oleh Maya. Di sisi lain kota, Maya duduk di sebuah kafe kecil. Tangannya memegang ponsel. Layar menampilkan rekaman langsung dari kamera villa. Ia tidak menonton lagi, tapi hanya menyimpannya sebagai bukti. Di hadapannya, duduk seorang perempuan paruh baya. Sekilas, orang mungkin mengira itu ibunya. Tapi bukan. Ia adalah pengacara pribadi Maya. Perempuan cerdas yang sudah lama menjadi penasihat hukum bisnis Maya.
Langkah selanjutnya apa? Maya menyeruput kopinya. Lalu menjawab tenang. Kita mulai dari pemblokiran seluruh akses keuangan. Kartu kredit, akun bersama, bahkan mobil yang dia pakai atas nama perusahaanku. Semuanya saya tarik. Baik. Lalu, soal proses hukum? Belum sekarang. Saya ingin lihat dulu, seberapa cepat dia ambruk tanpa fasilitas saya. Maya mengeluarkan satu berkas. Di dalamnya, perjanjian pernikahan yang dulu mereka buat, atas saran ayah Maya sebelum menikah. Rupanya, semua aset yang Maya miliki, tidak masuk harta bersama. Dan Dimas tidak memiliki hak sedikit pun. Disinilah Dimas akan merasa ditinggalkan oleh dunia. Karena semua yang membuatnya terlihat mapan, perlahan akan hilang. Satu persatu. Sementara itu, Lina kembali ke kosannya malam itu juga. Ia menghapus semua foto bersama Dimas, memblokir nomornya, dan menangis di kamar mandi. Tapi tangisan Lina bukan karena cinta, tapi karena kenyataan pahit. Ia telah membuang waktu, harga diri, dan reputasi untuk pria yang ternyata hanya nyusu pada istrinya sendiri. Belum 1 minggu sejak kejadian itu, mobil Dimas ditarik leasing. Kartu kreditnya diblokir. Dan akun Maya, tempat ia biasa minta transfer, kini tidak bisa diakses. Maya bahkan menghubungi HRD kantor Dimas untuk menghentikan tunjangan yang selama ini Maya biayai secara pribadi. Dimas mulai panik. Ia mencoba menghubungi Maya, tapi pesannya hanya centang satu. Ia coba datang ke butik Maya, tapi security tak mengizinkannya masuk. Ia bahkan sampai berdiri di depan rumah mereka malam hari, mengetuk dan memohon. Tapi tak ada jawaban. Rumah itu gelap. Pintu terkunci rapat. Di dalam rumah itu, Maya berdiri di lantai 2, menatap dari balik gorden. Ia mendengar suara Dimas memanggil-manggil namanya. Tapi Maya hanya berkata pelan pada dirinya sendiri. Luka ini, biar kamu rasa sampai habis. Sampai kamu tahu rasanya ditinggal, dikhianati, dan dibuang seperti aku dulu. Namun permainan belum selesai. Karena Maya baru akan mengungkap satu rahasia lain. Rahasia yang akan membuat semuanya runtuh bukan hanya Dimas, tapi juga Lina. Maya tidak langsung membalas pesan dari Dimas. Ia tahu suaminya sedang terpuruk. Tapi bukan itu tujuannya. Ia menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang lebih cepat dari dugaan. Di hari ke-7 setelah pertemuan terakhir mereka di villa, Maya menerima satu email dari rekan lamanya di Bali. Isinya bukan ucapan atau salam, tapi berkas penting. Dokumen transaksi yang pernah Dimas sembunyikan 2 tahun lalu. Waktu itu, Dimas pernah menjual salah satu aset Maya, tanah warisan dari mendiang ibu Maya, tanpa izin resmi. Ia memalsukan tanda tangan Maya dan menjualnya ke seorang investor kecil. Lalu uangnya diputar ke bisnis pribadi Dimas yang akhirnya gagal. Selama ini Maya diam, karena ia menganggap pernikahan masih bisa diselamatkan. Tapi kini, saat cinta dan kepercayaan sudah hancur, rahasia itu menjadi alat untuk mengunci langkah Dimas sepenuhnya. Dengan bantuan pengacaranya, Maya mengajukan laporan ke bagian penipuan dan pemalsuan dokumen. Ia juga menyertakan bukti penjualan dan hasil uji forensik tanda tangan yang membuktikan pemalsuan itu. Dan tidak hanya itu. Maya juga menggandeng media online khusus hukum dan kriminalitas. Tanpa menyebut nama, ia memberikan kronologi yang cukup untuk menggambarkan situasi seorang istri pengusaha yang dikhianati dan dimanfaatkan oleh suaminya sendiri. Artikel itu viral. Banyak akun gosip dan media sosial membagikannya, lengkap dengan spekulasi dan potongan cerita dari netizen. Meski tidak disebut nama, orang-orang terdekat Dimas mulai menghubungkannya dengan kasus itu. Dan dari situlah kehancuran mulai merembet ke segala arah. Reputasi Dimas di kantor terguncang. Atasannya mulai menanyakan kejelasan. Beberapa klien mempertanyakan integritas proyek yang dia pegang. Bahkan adik iparnya, adik kandung Maya, mulai menghindar saat Dimas mencoba minta bantuan. Di tengah kepanikan itu, Dimas datang ke kantor hukum Maya dengan wajah lusuh dan rambut acak-acakan. Ia tidak membawa pengacara. Hanya sebuah map kusam berisi dokumen yang ingin ia jadikan alasan. Tapi Maya tidak ingin bicara dengannya secara langsung.
Ia hanya mengizinkan staf pengacara menerima Dimas di ruang tamu kantor, tanpa senyuman, tanpa basa-basi. Pak Dimas, semua yang Anda lakukan sudah di luar batas. Dan Bu Maya, sebagai klien kami, berhak menuntut secara hukum. Anda punya waktu 3 hari untuk mengajukan penyelesaian damai, atau kami teruskan ke pengadilan. Dimas terdiam. Ia tidak menyangka akan sampai di titik ini, di mana seluruh hidupnya yang dulu nyaman, berubah jadi tumpukan puing-puing tak berguna. Sementara itu, Lina juga tidak kalah terpukul. Setelah hubungan mereka hancur, ia sempat mencoba mencari target baru. Tapi setiap kali hendak mendekati pria berduit, wajah Maya selalu terbayang. Ia merasa dikejar bayangan kesalahan. Belum lagi, Maya menyebarkan informasi secara diam-diam ke beberapa komunitas perempuan bisnis bahwa Lina adalah perebut pasangan yang dikenal suka memanfaatkan pria. Beberapa endorsement Lina dibatalkan. Kolaborasi dengan butik-butik kecil pun dihentikan. Perlahan, dunia sosial medianya mulai sepi. Bahkan followersnya turun drastis karena ia menghapus terlalu banyak postingan dan kolom komentar penuh hujatan. Namun Maya belum merasa cukup. Ia tahu Lina masih menyimpan sesuatu. Beberapa bulan sebelum semua ini terjadi, Maya pernah mendapat informasi dari asistennya bahwa Lina punya hubungan dekat dengan salah satu petinggi kontraktor proyek yang juga berkaitan dengan Dimas. Dan dari sana, Maya mulai menyusun strategi baru. Karena permainan belum selesai. Apa yang Lina kira sebagai kemewahan, ternyata bukan hanya berasal dari dompet Dimas. Ada sumber uang lain. Dan Maya ingin memastikan, semua pihak yang terlibat dalam penghancuran rumah tangganya ikut jatuh bersamaan. Beberapa hari setelah pertemuan dingin antara Dimas dan pengacara Maya, situasi mulai memanas. Maya sudah menyiapkan bidak-bidak barunya. Tapi bukan untuk Dimas. Fokusnya kini tertuju pada Lina, si pelakor yang selama ini berlindung di balik wajah polos dan manja. Maya memanggil asistennya, Vina, ke ruang kerja pribadinya. Vin, kamu masih punya kontak investigasi pribadi kita yang dulu bantu soal tanah di Bandung? Masih, Bu. Ada yang mau Ibu selidiki? Maya menyerahkan flash disk kecil. Data ini dari IG Lina. Coba telusuri siapa pemilik mobil yang sering dia pakai. Lalu identitas pengirim dana ke rekening dia selain Dimas. Vina mengangguk. Ia tahu, kalau Maya sudah bicara dengan nada seperti itu, berarti targetnya tidak akan lolos. Beberapa hari kemudian, hasilnya datang. Vina datang dengan map bersegel merah dan ekspresi serius. Bu, ternyata sumber dana Lina bukan cuma Dimas. Ada 2 nama lagi yang rutin transfer, nominal besar. Dan satu di antaranya, Pak Rinaldi. Maya langsung mengenali nama itu. Rinaldi adalah direktur utama sebuah kontraktor besar yang pernah ikut tender proyek milik Maya 2 tahun lalu. Saat itu, proposal Rinaldi ditolak karena ditemukan kejanggalan dana. Tapi tidak ada bukti waktu itu. Kini, teka-teki mulai terhubung. Lina ternyata bukan sekadar perebut suami orang, tapi juga bagian dari jaringan gelap yang bermain proyek dan memanfaatkan relasi intim untuk merayu investor dan pemilik modal. Maya menatap foto hasil investigasi. Lina dan Rinaldi tertangkap kamera sedang makan malam bersama. Terlalu mesra untuk urusan bisnis biasa. Otak Maya bekerja cepat. Ia menghubungi salah satu rekan media investigatif yang pernah bekerja sama dengannya untuk ekspos kasus penggelapan dana CSR di proyek lama. Mas Adi, saya punya informasi soal seorang perempuan yang jadi pintu masuk untuk permainan proyek ilegal. Tertarik bantu saya buka semuanya? Sore itu juga, Maya mengirimkan seluruh data. Rekening koran Lina, nama pengirim, tangkapan layar komunikasi, hingga dokumen proyek Rinaldi yang pernah mencurigakan. Semua disusun rapi. Di saat bersamaan, Dimas mulai menyadari sesuatu yang janggal. Ia mencoba menghubungi Lina, tapi tak ada balasan. Nomornya sudah tidak aktif. DM-nya diabaikan. Bahkan teman-teman Lina yang dulu akrab pun mendadak tak tahu kemana perempuan itu pergi. Ternyata, Lina mulai panik. Setelah kabar viral tentang skandal istri pengusaha, dan akun anonim yang membocorkan transaksi haram antara Lina dan beberapa pengusaha,
ia mulai merasa diincar. Satu pagi, ia terbangun dan mendapati stiker merah ditempel di pintu kosnya. Hati-hati penipu, pemanfaat. Lina shock. Ia berkemas buru-buru dan menghilang. Akun Instagramnya mendadak hilang. Nomor telepon tak lagi aktif. Bahkan apartemen temannya tempat biasa dia numpang pun mendadak kosong. Namun Maya belum puas. Ia ingin menutup cerita ini dengan pukulan yang telak. Beberapa hari kemudian, ia menerima surel dari Mas Adi, jurnalis yang kini sudah mewawancarai 2 orang saksi mantan pegawai proyek Rinaldi. Mereka mengaku pernah diminta memanipulasi dokumen untuk aliran dana ke rekening milik Lina, dengan embel-embel, biaya promosi pribadi. Maya membalas email itu dengan satu kalimat. Naikkan beritanya. Lengkap. Nama terang. Saya tanggung semua proses hukumnya. Tak butuh waktu lama. Portal berita besar merilis artikel investigatif berjudul Skandal di balik proyek raksasa, perempuan simpanan, uang kotor, dan jaringan pengusaha abal-abal. Dalam artikel itu, nama Lina dan Rinaldi disebut jelas. Foto-foto dan transkrip pengakuan saksi disertakan. Artikel itu meledak di media sosial. Reputasi Rinaldi hancur. Tender proyek yang sedang ia jalani dibekukan. Dan polisi mulai memanggil saksi. Dimas, yang melihat semuanya dari layar ponsel, hanya bisa duduk di kamar kontrakannya, terpaku. Ia menyadari, perempuan yang dulu ia pilih di atas istrinya sendiri, ternyata bukan cuma penghancur rumah tangga, tapi juga pintu masuk ke jurang gelap yang lebih dalam. Dan kini, ia tak punya siapa-siapa. Maya tak lagi membuka pintu. Lina lenyap entah kemana. Rekan bisnis menjauh. Dunia yang dulu ia bangun dengan kebohongan, kini berbalik menguburnya hidup-hidup. Dimas tidak bisa lagi lari. Setelah artikel yang meledak di media sosial, ia mulai merasa dunia menolaknya. Kantor tempat ia bekerja mulai memberi tekanan. Proyek-proyek besar yang seharusnya ia tangani satu persatu dibekukan. Klien yang dulu menghormatinya mulai menuntut penjelasan. Namun yang lebih menghancurkan adalah kenyataan bahwa Maya telah menutup pintu dan hatinya untuknya. Maya sudah tak lagi peduli. Tidak ada percakapan. Tidak ada upaya perdamaian. Maya memilih diam, dan itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata hinaan. Dimas mencoba menghubungi Maya berkali-kali, meminta maaf, berharap ada secercah harapan untuk bisa memperbaiki semuanya. Tetapi semua usahanya sia-sia. Maya sudah menutup lembaran lama, dan membuka babak baru dalam hidupnya. Seorang wanita yang kuat, yang tak bisa dibohongi lagi. Suatu malam, Dimas duduk sendiri di sebuah bar. Hanya beberapa orang yang tersisa, tak banyak yang mengenalinya lagi. Nama besar Dimas sudah tak lagi berpengaruh. Satu-satunya yang menemani malamnya adalah segelas whisky yang hampir habis. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Itu dari teman lama yang sudah lama tidak dihubungi. Temannya mengirimkan sebuah artikel yang sama sekali tidak Dimas duga. Artikel itu berjudul Maya dan Dimas, Kisah Pengkhianatan dan Kejatuhan Pengusaha. Artikel tersebut tidak hanya membahas skandal pernikahan dan perselingkuhan, tetapi juga menyebutkan tentang masa lalu bisnis Dimas yang penuh dengan trik manipulasi dan penyalahgunaan kepercayaan. Ada cerita tentang bagaimana Dimas pernah menggunakan nama besar Maya untuk menarik investasi yang pada akhirnya justru menyebabkan kerugian besar bagi banyak orang. Dimas membaca setiap kata. Matanya mulai memerah. Tanpa disadari, air matanya menetes. Ia merasa dunia menghakiminya, seolah tak ada jalan keluar. Tidak hanya Maya yang hancur. Kini Dimas juga merasakan beratnya penyesalan. Tetapi yang lebih parah, dia tahu tidak ada lagi cara untuk memperbaiki semuanya. Lina sudah menghilang, dan dengan itu, ia merasa kehilangan semua pegangan hidupnya. Di sisi lain, Maya tidak merasa senang dengan kehancuran Dimas. Ia sudah cukup puas dengan langkah-langkah yang ia ambil. Tapi ia tidak ingin Dimas merasa ia sudah selesai. Maya ingin Dimas menyadari apa yang sebenarnya ia perbuat terhadapnya. Ia ingin Dimas merasakan bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang kesalahan, tanpa bisa lari. Maya memutuskan untuk melakukan hal yang lebih dari sekadar menutup pintu pernikahan mereka.
Ia mulai memperkuat bisnisnya yang sempat terabaikan. Ia melibatkan diri dalam beberapa proyek besar yang dulu hampir diserahkan kepada Dimas. Maya mulai melangkah dengan tegas, membuktikan bahwa ia bisa lebih sukses tanpa bergantung pada siapapun. Sementara itu, Lina, yang kini berada jauh dari sorotan publik, merenung tentang hidupnya yang telah hancur. Ia berada di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari betapa ia telah terperangkap dalam ambisi dan kesalahan besar. Namun, Lina tahu, ia tak bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya bisa bergerak maju, meskipun ia tak tahu kemana. Dimas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Ia merasa hancur dan terasing, tak punya teman, tak punya keluarga, bahkan tak ada lagi tempat yang bisa disebut rumah. Ia menghilang begitu saja, berharap bisa memulai hidup baru, meski tahu itu tidak akan pernah mudah. Namun, bagi Maya, ini adalah babak baru. Ia tidak membutuhkan siapa-siapa untuk menunjukkan bahwa ia bisa lebih dari sekedar seorang istri yang dikhianati. Maya menjadi lebih kuat. Dia belajar untuk tidak hanya bergantung pada cinta, tetapi juga pada kemampuannya sendiri. Di malam terakhir Dimas di kota itu, sebelum ia pergi, ia berdiri di depan rumah mereka. Tempat yang dulunya penuh kenangan indah dan tawa. Ia memandang rumah itu dengan tatapan kosong. Tak ada yang bisa ia sesali lebih dalam dari kenyataan ini. Ia tahu, Maya tidak akan pernah kembali. Dan itu adalah harga yang harus ia bayar. Hari-hari Maya kini dipenuhi dengan keputusan penting. Setelah melepaskan Dimas dan menghancurkan semua kenangan pahit itu, Maya memulai langkah baru. Dunia bisnis yang sempat ia tinggalkan mulai ia garap lagi, dengan tekad untuk menunjukkan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun, bahkan tanpa suaminya. Proyek-proyek besar yang dulu hanya menjadi impian kini mulai terbuka lebar. Beberapa investor yang sempat ragu terhadap kemampuannya karena hubungan pribadinya dengan Dimas kini kembali memberikan kepercayaan padanya. Maya menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia mengubah citra dirinya dari seorang wanita yang hanya dikenal sebagai istri pengusaha, menjadi wanita yang tangguh di dunia bisnis. Maya memutuskan untuk membuka sebuah perusahaan teknologi baru yang fokus pada solusi ramah lingkungan. Ini bukan sekadar bisnis biasa, tapi misi yang lebih besar untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Ia ingin membuktikan bahwa wanita, terlebih wanita yang pernah dikhianati, bisa lebih dari sekedar korban. Maya ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemimpin yang dihormati. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak semudah yang dibayangkan. Maya mengalami berbagai tantangan, mulai dari kesulitan pendanaan hingga menghadapi kompetitor yang sengaja menurunkan reputasinya di pasar. Tapi Maya tak pernah mundur. Setiap rintangan justru membuatnya lebih keras dan lebih gigih. Di sisi lain, Dimas yang kini sudah jauh dari kota itu, merasa hampa. Ia bekerja serabutan di sebuah perusahaan konstruksi kecil di pinggiran kota. Pekerjaan yang dulu dianggapnya remeh kini menjadi satu-satunya hal yang memberinya harapan. Namun, hidupnya tak pernah sama lagi. Setiap kali ia melihat foto-foto lama mereka, rasa penyesalan datang begitu mendalam. Dimas mencoba untuk kembali bangkit, mencari pekerjaan yang lebih stabil. Tapi bayangan tentang kesalahan-kesalahannya selalu menghantuinya. Tanpa Maya, ia merasa dirinya kehilangan arah. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh merusak hubungan mereka, dan tak ada lagi jalan kembali. Namun, satu hal yang ia pelajari dari semuanya adalah bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa Maya, wanita yang dulu ia anggap lemah, kini telah menjadi simbol kekuatan. Dan itu adalah sesuatu yang tak pernah ia duga. Sementara itu, Lina yang kini berada di tempat terpencil, mulai mencari kedamaian. Ia ingin menghapus jejak-jejak masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa hidupnya tak bisa hanya berisi pelarian. Ia memutuskan untuk menghadapi masa lalunya, meski itu berarti harus mengakui semua keburukan yang telah ia lakukan. Di sebuah kafe kecil di luar kota, Lina bertemu dengan seorang pengusaha muda yang baru memulai karirnya. Awalnya, ia ragu. Tetapi,
Pertemuan itu membuka matanya bahwa ia masih bisa mencari kebahagiaan tanpa harus menghancurkan orang lain. Ia memulai langkah baru untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, berusaha memperbaiki hidupnya, meski tak mudah. Sementara itu, Maya terus maju. Ia tidak pernah menoleh ke belakang. Setiap proyek yang ia jalankan membawa lebih banyak tantangan, tapi juga kepuasan tersendiri. Dalam hati, ia tahu bahwa ia tak lagi membutuhkan pengakuan atau pembenaran dari siapapun. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Namun, satu malam, ketika Maya sedang menghadiri gala perusahaan di sebuah hotel mewah, ia bertemu dengan seorang pria asing. Pria itu bukan orang baru, melainkan seseorang yang pernah ia kenal saat masa kuliah dulu. Wajahnya tampak berbeda, lebih matang dan berwibawa. Tapi ada sesuatu yang membuat Maya tertarik untuk berbicara. Maya dan pria itu mengobrol ringan, mulai dari masa lalu hingga mimpi mereka di masa depan. Dalam percakapan itu, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa jadi akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Tapi, ia tidak terburu-buru. Maya tahu, ia harus lebih berhati-hati dalam memilih orang yang akan masuk ke dalam hidupnya. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari dalam diri. Maya tahu, hidupnya sekarang bukan hanya tentang pembalasan, tetapi tentang menemukan kebahagiaan sejati. Hari-hari Maya kini dipenuhi dengan pertemuan penting dan keputusan besar yang harus ia buat. Perusahaannya berkembang pesat, dan ia menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di dunia bisnis. Namun, meskipun sukses secara profesional, Maya merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Kehidupan pribadinya, meskipun ia telah menghindari hubungan yang terlalu dekat, tetap terasa kosong. Maya mulai bergaul dengan beberapa orang penting yang memberi pengaruh besar pada bisnisnya. Salah satunya adalah pria yang ia temui di gala perusahaan beberapa waktu lalu, Ryan. Pria itu ternyata bukan hanya pengusaha muda yang cerdas, tetapi juga sangat peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan, sesuatu yang sejalan dengan visi Maya. Mereka mulai sering bertemu untuk berdiskusi tentang proyek-proyek baru yang dapat memberi dampak positif. Namun, semakin dekat mereka, semakin terasa bahwa Maya mulai membuka kembali hatinya untuk seseorang. Ryan bukan hanya sekedar rekan bisnis, ada ketertarikan yang lebih mendalam, sesuatu yang lama tak dirasakan oleh Maya. Meski ia tahu betul bahwa ia tak ingin terjebak dalam hubungan yang salah lagi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Ryan. Pria ini tidak seperti Dimas atau siapapun yang pernah masuk dalam hidupnya sebelumnya. Tetapi, di saat yang sama, Maya merasa bimbang. Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi setelah apa yang ia alami? Semua kebohongan dan pengkhianatan yang pernah ia terima begitu menghancurkan. Apakah ia bisa mempercayai seseorang lagi? Dan yang lebih penting, apakah ia siap untuk menghadapi semua konsekuensi jika hal itu kembali salah? Di sisi lain, kehidupan Dimas tak kunjung membaik. Meskipun ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang cukup stabil di perusahaan kecil, ia merasa hidupnya semakin terasing. Ia hanya menghabiskan waktu dengan rutinitas yang monoton. Setiap kali ia mencoba menghubungi orang-orang lama, semua menjauh. Rekan-rekannya di dunia bisnis mulai memperlakukannya seperti bayangan masa lalu yang tak diinginkan. Bahkan keluarga dekatnya pun tidak pernah menanyakan kabar. Dimas merasa sepi, lebih dari sebelumnya. Di tengah malam, ia duduk sendiri di sebuah bar sederhana, menatap kosong gelas whisky yang tersisa. Ia ingin menghubungi Maya, meminta maaf sekali lagi, meskipun ia tahu itu tidak akan pernah cukup. Tetapi, semua yang ia lakukan sepertinya tidak pernah ada artinya lagi. Satu-satunya yang masih ia miliki adalah penyesalan. Penyesalan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Namun, di balik rasa kesepian itu, ada juga kesadaran. Dimas mulai menyadari bahwa ia hanya bisa berubah jika ia benar-benar memilih untuk mengubah dirinya, bukan berharap ada yang memberi kesempatan kedua. Masalahnya adalah, ia tidak tahu dari mana harus mulai. Sementara itu, Lina yang berada jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terus berjuang untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Setelah kabar tentang dirinya tersebar, banyak pintu yang tertutup, dan ia mulai merasa kesepian. Tetapi,
Berbeda dengan Dimas yang tenggelam dalam penyesalan, Lina memilih untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mulai membantu orang-orang di sekitar tempat tinggalnya yang membutuhkan, berusaha menemukan tujuan hidup yang baru. Suatu hari, Lina bertemu dengan seorang ibu tunggal yang hidup dengan susah payah di daerah tempat ia tinggal. Ibu itu mengajaknya bekerja sama dalam sebuah usaha kecil untuk menjual barang-barang kerajinan lokal. Lina, meskipun tidak memiliki banyak pengalaman, merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang baik untuk menemukan kembali makna dalam hidupnya. Ia merasa bahagia bisa membantu orang lain, meskipun itu tidak bisa menghapus semua kesalahan yang ia lakukan. Di sisi lain, Maya merasakan keberhasilan yang luar biasa. Proyek-proyek yang ia jalankan mulai menunjukkan hasil yang nyata. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, tetapi ia juga tahu bahwa semakin besar keberhasilannya, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Persaingan semakin ketat, dan ada banyak pihak yang mulai melihatnya sebagai ancaman. Maya tidak bisa tidur nyenyak beberapa malam terakhir, karena ancaman itu datang dari pihak-pihak yang sudah lama berada di balik layar dunia bisnis. Salah satunya adalah seorang pengusaha besar yang merasa terancam dengan kehadiran Maya. Selama ini, dunia bisnis dikuasai oleh beberapa pria besar, dan kehadiran wanita sepertinya mulai mengganggu stabilitas mereka. Maya tahu, jika ia tidak berhati-hati, ia bisa saja menjadi sasaran serangan dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan kesuksesannya. Namun, Maya tidak takut. Ia sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Ia tahu bahwa jika ia berhenti berjuang sekarang, maka semua yang telah ia capai akan sia-sia. Di depan layar laptopnya, ia membuka email dari seorang investor yang baru saja mengajukan tawaran kerja sama besar. Disinilah tantangan baru dimulai. Maya harus membuat keputusan besar tentang masa depannya. Apakah ia akan memilih untuk bekerja sama dengan pihak yang membawa banyak keuntungan tetapi penuh risiko? Atau ia akan tetap teguh pada prinsipnya dan memilih jalannya sendiri? Maya duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang memantulkan cahaya biru. Email dari investor itu masih terbuka. Tawaran yang menggiurkan namun penuh dengan risiko. Ia tahu, jika ia menerima tawaran itu, perusahaannya akan melesat lebih cepat. Namun, harga yang harus dibayar adalah kompromi terhadap prinsip yang selama ini ia junjung tinggi. Keputusan ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang siapa dirinya sebagai seorang wanita dan pemimpin. Ia menarik napas panjang, menutup laptopnya dengan tegas. Maya tahu bahwa apa yang lebih penting saat ini bukan hanya keuntungan finansial, tetapi bagaimana ia bisa tetap setia pada nilai-nilai yang ia percayai. Dunia bisnis yang keras telah mengajarinya banyak hal, tapi satu hal yang tidak boleh ia lupakan adalah integritas. Maya memilih untuk menolak tawaran tersebut. Ia memutuskan untuk mengembangkan perusahaannya dengan cara yang lebih hati-hati, tanpa harus menurunkan standar dan prinsipnya. Keputusan ini mungkin akan memperlambat langkahnya, tapi setidaknya ia tahu bahwa ia tidak mengorbankan apa yang lebih berharga, dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah keputusan itu, Maya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski dunia bisnis tidak pernah berhenti berputar dengan segala persaingan dan tantangannya, Maya merasa lebih tenang. Ia tidak lagi berfokus pada apa yang harus ia capai, tetapi pada siapa ia ingin menjadi. Sementara itu, Dimas, yang kini telah tinggal di sebuah kota kecil, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau status, tetapi dari hubungan yang tulus dan kedamaian dalam diri sendiri. Dimas mulai bekerja di sebuah perusahaan konstruksi kecil dan mencoba menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana. Meskipun perjalanannya masih panjang, ia merasa bahwa langkah pertama menuju perubahan akhirnya ia ambil. Lina, yang kini mulai mendapatkan kebahagiaan dari usaha kerajinan lokal bersama ibu tunggal yang ia temui, merasa lega. Ia tidak lagi menghindari masa lalu, melainkan berusaha memperbaikinya dengan cara yang sederhana namun berarti. Meskipun ia tahu bahwa masa lalunya tak bisa diubah, ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih jelas. Lina menemukan kedamaian dalam membantu orang lain, dan itu memberi rasa kepuasan yang tak ternilai. Di satu titik, Maya dan Dimas, meski sudah terpisah jauh,
mulai menyadari bahwa perasaan mereka satu sama lain tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi, mereka tahu bahwa masing-masing harus melanjutkan hidupnya dengan cara yang berbeda. Mereka berdua telah berubah, telah belajar dari kesalahan, dan sekarang siap untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang lebih baik. Maya, dengan segala keberhasilannya, menemukan kebahagiaan dalam kedamaian hati. Ia tahu bahwa ia telah melalui perjalanan yang penuh dengan cobaan, tetapi itu semua membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Ia tidak membutuhkan pengakuan atau pembenaran dari siapapun. Yang terpenting adalah bagaimana ia bisa merasa bangga dengan diri sendiri. Di akhirnya, kisah ini bukan tentang kemenangan satu pihak atau kekalahan pihak lainnya. Ini adalah tentang perjalanan panjang menuju pemahaman diri, tentang menerima kenyataan, tentang belajar dari kesalahan, dan tentang menemukan kedamaian dalam hidup yang penuh ketidakpastian. Dengan demikian, berakhirlah kisah ini. Maya, Dimas, dan Lina, meskipun berpisah dalam perjalanan hidup mereka, akhirnya menemukan kedamaian masing-masing. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, kita selalu punya pilihan untuk memperbaiki dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik.